وأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بزيادة الكمال هو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم الرؤوف بالمؤمنين صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وذريته أولي الفضائل والأعمال. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. حضرة الأفاضل العلماء الأعزاء، حضرة الأفاضل معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya ta'zimi, seluruh tamu yang hadir pada malam hari ini, muslimin muslimat, mukminin mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku tercinta, semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khususil khusus yang saya ta'zimi, yang saya hormati, para asatidzah, para alim ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan karena memang tidak kami kenal dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, agar supaya bisa terus mengarahkan kita, mengajak kita untuk terus bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, baik Ibu Kepala Desa Bengle, bacanya Bengle apa Bengle apa apa? Bengle ya. Takutnya salah ngomong ntar dihujat saya. Desa Bengle, yaitu Ibu Lia Amalia MPD, Bapak Kadus 07 Bapak Tukia, Bapak RW 08 Bapak Sutia, Bapak Karna Handika Ketua Kersa Desa Bengle, Bapak MUI Ustadz Lasman, beliau hadir Ustadz Lasman, ada acara ya. Bapak Ketua Forsil Ustadz Didi, ada acara juga. Yang alhamdulillah tadi sudah diinfokan sebenarnya sama Pak RT, Bu Lurah, Bapak Kadus dan semua RT yang hadir di sini diwakili sama Pak RT Fandi. Kita doakan
RT kita Bapak RT Afandi selalu sehat, diberkahi oleh Allah untuk terus berjuang mempersatukan masyarakatnya bersatu dalam perkumpulan yang insya Allah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sangat hormati wabil khusus Bapak RT 65 yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Bapak Afandi. Kemudian para asatidz yang hadir, Bapak Ustadz Nanang, oh beliau. Ini banyak banget, ada kopi, ada ini maksudnya gimana ini? Nantang apa melek sampai pagi nih. Kalau saya mau biasa Bu, saya itu santri ya. Itu memang biasa melek. Bahkan kalau malam nggak bisa tidur saya, jarang bisa tidur. Kalau dilihatin begini, ini sama saja panitia nantang melek sampai pagi. Siap nih, melek sampai pagi. Siap. Benar siap. Siap. Sampai jam 3 siap. Siap. Ibu-ibu siap. Hebat banget ini. Sama sini. Santri kate. Kalau di sana-sana Bu, di sana-sana kalau ngaji, apalagi ibu-ibu biasanya tuh. Kalau ngaji kok mulai kemalaman, jam 9 mulai, jam 10, jam 11 belum selesai. Ntar tinggal 3 biji nih ibu. Ini jam berapa ini? Saya belum ngajak. Jam berapa Bu? Jam setengah 10. Alhamdulillah ini masih bertahan ibu-ibu. Semoga ibu-ibu selalu sehat. Bapak Ustadz Agus, Bapak Ustadz Dudung, Ketua DK Majelis Istiqomah RT 65, Bapak Ustadz Sarif, Bapak Ustadz Enjang yang barusan memberikan sambutan, yaitu Bapak Ketua DKM At-Taqwa RT 65, kemudian sesepuh kita Bapak Asep dan seluruh DKM masjid, DKM musola yang diundang pada malam hari ini, yang tidak saya kenal. Wabil khusus Ketua DKM Miftahul Jannah, ini ada satu yang saya kenal, Ketua DKM Miftahul Jannah, Bapak Ustadz Irham. Beliau sudah hadir belum di sini? Belum hadir ya. Ini kalau ketua DKM telatan gimana nih? Bahaya ini. Karena memang saya setiap bulan itu ngisi rutinan di Mushola Miftahul Jannah. Setiap bulan kita ngaji, yang saya baca kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Kasifatus Saja. Itu kitab tentang membahas tentang ilmu fikih agar supaya ibadah-ibadah kita berkualitas di sisi Allah, sebab karena diilmui. Jadi kalau ada jamaah yang kepengen menambah ilmu fikihnya, silakan setiap bulan sekali, minggu ketiga. Ini pas persis banget besok nih, minggu malam Senin ketiga. Dan besok saya pulang kesini lagi saya besok. Jadi besok kita ketemu lagi, setuju nggak? Sekalian Mushola Miftahul Jannah mengadakan Isra Mi'raj, sekalian rutinan, sekalian Isra Mi'raj. Jadi nanti kalau kita di sini ngaji kok belum selesai pembahasannya, nanti kita bondong-bondong pindah ke Miftahul Jannah. Ustaz sehat saja. Ini baru hadir beliau. Biar saudara saya beliau. Jadi kalau malam hari ini belum selesai membahas Isra Mi'raj, kita besok bareng-bareng hadir di Miftahul Jannah. Siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada kesempatan yang sangat mulia ini, yang insya Allah diberkahi, dirahmati oleh Allah, saya secara pribadi dan mari kita bersama-sama mengunjukkan
syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wabil khusus tentunya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling harus kita syukuri setiap saat, yaitu adalah di mana Allah masih memberikan ketetapan dan kekuatan iman dan Islam dalam jiwa kita. Allahumma amin. Semoga pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah sehingga keimanan dan keislaman kita akan semakin kuat. Allahumma. Seperti tema pada malam hari ini, temanya ini meningkatkan ketakwaan melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema ini agak menarik. Menariknya bagaimana ya? Peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasanya lebih fokus berhubungan dengan sholat. Tapi ini temanya kok tentang takwa. Jadi panitia memutuskan tema malam hari ini dengan membahas ketakwaan. Ini berarti panitia harus siap melek sampai malam ini. Karena apa? Kalau takwa itu umum, lebih lebih luas maknanya. Jadi kalau membahas perkara yang lebih luas, maka lebih lama waktunya. Ini saya yang kasih tawaran kepada Pak RT ini. Ini tetap mau membahas tema apa mau membahas sholat secara khusus ini? Pokoknya apa sajalah yang kita bahas, insya Allah maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, yang saya hormati. Saya terus terang sebenarnya saya bukan tipikal ustadz yang pintar ceramah. Saya itu nggak bisa ceramah. Saya bisanya begini, bisanya ngaji. Bisanya ngaji. Kalau ceramah nggak biasa ceramah saya. Di mana-mana saya ngaji. Maka saya minta izin pada malam hari ini suasana kita bikin suasana ngaji gitu ya. Kenapa saya lebih senang dengan suasana seperti ini? Karena kalau ngaji itu suasananya lebih hangat, lebih santai, lebih slow. Jadi kita itu ngaji nggak tegang. Kita ngaji pikiran kita santai. Kalau ilmu diterima dengan pikiran yang tegang, itu sulit masuk ke hati. Maka kita bikin santai. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita kalau bicara tentang Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperingatinya, maka mestinya itu kita harus tahu berangkat dari mana dan bertujuan kemana kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf ada yang belum saya sebut ini. Saya akan memberikan penghormatan kepada sound system ini. Bukan sound system ini, saya kasih penghormatan ini. Semoga beliau sehat, terus sehat. Karena dari tadi saya sebenarnya lagi merasakan nikmat ini sound system, kok enak banget ini.
Mantap ini. Kita doakan semoga tukang sound system masuk surga duluan. Jadi coba kalau nggak ada sound system, gimana kita ngomongnya coba? Teriak-teriak. Ya. Kita doakan tukang sound system masuk surga duluan. Allahumma. Nanti di sana nyapu dulu, ngopel dulu ya. Kalau udah bersih baru kita masuk. Bagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari mana? Kita harus tahu agar supaya kegiatan malam hari ini memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj itu benar-benar mendapatkan berkah. Tidak sebatas hanya kegiatan rutin tahunan. Kita setiap tahun di mana-mana sebenarnya, nggak di sini saja. Di musola ini, di masjid ini, di majelis ini, kita semua memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah kita memperingati Isra Mi'raj ini, adakah perubahan-perubahan di dalam jiwa kita urusannya tentang agama? Nah, ini yang perlu kita garis bawah. Jadi jangan sampai setelah kita memperingati Isra Mi'raj malam ini, selesai acara Isra Mi'raj kemudian bubar, tidak ada asarnya sama sekali. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Sebab kenapa? Sebab setiap pekerjaan, setiap amaliyah apapun yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua panitia dan beserta anggota-anggotanya itu capek, lelah, mikir, kemudian menguras tenaga dalam rangka mensukseskan acara malam hari ini. Kemudian kita ngajak masyarakat untuk ikut andil hartanya dipakai untuk peringatan ini, kan begitu ya Pak? Ini nanti kalau umpama malam hari ini acara bubar kemudian tidak bermanfaat di sisi Allah, tidak ada yang berubah menjadi lebih baik di sisi Allah, maka yang bertanggung jawab panitia itu. Nanti dipertanyakan di sisi Allah, ini panitia ini dulu Isra Mi'raj ini duitnya ditarik-tarik, kok ini nggak ada yang benar ini? Yang masuk neraka duluan panitia. Allahumma jangan amin, masuk neraka Allahumma amin. Nauzubillah. Kita akan lebih fokus ya, kita akan lebih fokus ke peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat jelas dasarnya ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam ayat ini saya akan menjelaskan kalimat pertama. Allah menggunakan kalimat subhanalladzi. Ini bahas ayat satu ini aja bisa 1 jam ini Pak RT, gimana ini? Ini siap bener sampai pagi nih. Subhanalladzi itu kan artinya maha suci dan kalau subhanallah maha suci Allah. Apa makna yang terkandung di dalam kalimat maha suci zat atau maha suci Allah? Dan ini yang dimaksud Allah. Kenapa ketika Allah mau menceritakan tentang Isra Mi'raj,
itu firman yang pertama disebut oleh Allah dengan kalimat tasbih, subhanalladzi. Itu maknanya sangat besar. Sebab kalimat ini sebenarnya memberikan peringatan keras terhadap kita. Setelah nanti kita akan mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj, maka tidak boleh kita sampai rusak akidahnya. Saya contohkan ya. Ini di situ kok kayaknya makanya enak di sini kok nggak ada. Ini sentimen banget ini kan ini. Ini ibu udah bagian semua kan Bu ya? Kayaknya tadi nggak semangat itu. Kalau belum kasih lagi. Sampai mana tadi? Agar supaya akidah kita tidak rusak. Sebab nanti ada peristiwa-peristiwa besar di dalam Isra Mi'raj. Di antaranya yang paling fenomenal, yang paling masyhur, yaitu pertemuan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu. Nah, ini semuanya udah pada dengar ya. Pertemuan Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya mau nanya nih. Kalau bicara bertemu, biasanya kalau istilah bertemu biasanya nggak bisa lepas dari pikiran kita kalau bertemu itu di suatu tempat. Ya atau ya? Nah, di sini saya ajak. Kenapa Allah mengawali dengan subhanalladzi? Agar supaya manusia di dalam menerka peristiwa Isra Mi'raj itu bersih dari akidah yang rusak. Ketika kita diceritakan oleh para kiai, para asatidz, Allah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, kita membayangkan bertemu di suatu tempat. Nah ini yang tidak boleh kita bayang-bayangkan. Karena sebab Allah itu adalah zat yang tidak butuh tempat dan tidak butuh waktu. Jadi tidak boleh dibayang-bayangin Allah bertemu di suatu tempat. Kemudian selanjutnya pertemuan antara Kanjeng Nabi dengan Allah itu kan berarti bertemu, bertatap muka, seolah-olah bayangannya begitu. Kemudian Allah dan Rasulullah bercakap-cakap. Nah di sini kita perlu sekali memahami kenapa Allah mengawali subhanalladzi, agar supaya kita bersih dari bayangan-bayangan yang menjadikan akidah kita rusak. Tidak boleh kita membayang-bayangkan Allah bertemu Kanjeng Nabi di suatu tempat, kemudian bertemunya begini, bayangannya begini, nggak boleh. Sebab kenapa? Sebab Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya dari segala aspek apapun. Itu nggak ada yang sama sekali dengan makhluk. Itu dari subhanalladzi. Kemudian subhanalladzi asra. Asra itu adalah perjalanan malam. Kanjeng Nabi Isra di waktu malam. Asra bi'abdihi. Maha suci zat, yaitu Allah yang telah memperjalankan malam bi'abdihi, seorang hambanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dipikir dengan akal nggak bakal ketemu. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW, itu yang banyaknya nggak masuk akal. Makanya kita harus memahami ayat ini sebagai landasan dasarnya, fondasi pokoknya. Pertama, subhanallah, maha suci Allah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa
Itu saja membutuhkan perjalanan waktu sampai 40 hari. Nah ini kok Kanjeng Nabi dalam riwayat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu ibarat rumah saya duduk di sini, berangkat Isra Mi'raj, kemudian pulang, ini tempat duduk masih hangat. Sebentar apa sebentar itu? Sebentar banget, sekejam mata seolah-olah. Tapi perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan sampai ke langit 7, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita pegang dasarnya agar supaya tidak gagal pikir dengan dalil asra bi 'abdihi, yang memperjalankan bukan Kanjeng Nabi sendiri, tetapi ada yang memperjalankan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha segala bisa, yang kebisaannya, kemampuannya tidak terbatas dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sampai situ saja ayatnya. Kalau sampai selesai ntar kelamaan. Kemudian saya akan melanjutkan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Namun sebelumnya saya mau pakai konsep begini. Kita kan udah sering Isra Mi'raj itu sering ya. Tahun kemarin ada apa ya? Ada. Sekarang ada lagi. Jadi dari tahun-tahun kemarin atau ibu-ibu yang mengunjungi peringatan Isra Mi'raj di masjid-masjid lain, di masjid taklim yang lain, itu kan sering mendengar cerita tentang Isra Mi'raj. Nah, nanti saya akan menyampaikan. Cuman saya bertanya dulu, Kanjeng Nabi Isra, kemudian Kanjeng Nabi pernah ketika Isra itu ditunjukkan oleh Allah, diperlihatkan ada seorang perempuan yang digantung mulutnya. Kemudian saya tanya, sudah pernah dengar ceritanya? Sudah, lanjut. Kan udah pernah dengar, kan? Lanjut. Kanjeng Nabi diperlihatkan lagi ada perempuan yang digantung rambutnya sampai otaknya mendidih. Sudah pernah dengar? Udah, lanjut. Gas. Kanjeng Nabi Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Kanjeng Nabi nanti singgah di suatu tempat Madinah, kemudian Sajarah Musa, Baitul Laham, Gunung Tursina. Sudah pernah dengar? Sudah, lanjut. Jadi kalau sudah dengar kan cepat selesai. Setengah jam selesai makan. Ada makannya ini? Ada, alhamdulillah. Maksudnya takut kering nasinya, bro. Setuju nggak begitu? Setuju, ini setuju, kayaknya udah lapar ini. Setuju aja. Nah, kita lanjut, bismillah. Kita kayaknya perlu estafet, perlu agak kecepatan 80 km per jam ini ceritanya, karena kalau membahas Isra Mi'raj ini saya merangkum satu rangkuman yang saya rangkum dari kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Ahmad Ad-Dabiri, halamannya 27 halaman, saya ringkas jadi 3 lembar. Tapi kalau dibahas ya bisa sampai pagi ya. Makanya kita menceritakannya agak lebih cepat ya. Yang penting saya kembalikan lagi. Kita memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Semua yang hadir di sini itu harus berangkat dari hati, bertujuan. Ini apa ini? Saya mau nanya panitia ini. Ngapain sih kita Isra Mi'raj? Ini Pak RT mau ngapain Isra Mi'raj? Ini kan kita harus tahu, semua amal ibadah yang kita lakukan itu wajib diilmui. Sebab kalau gak diilmui tidak ada gunanya. Kam min amalin ya'malu bi ghairi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Banyak orang yang beramal tapi amal yang dilakukannya bi ghairi ilmin, tanpa landasan dasar, maka wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya
ada kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tahu ngapain kita Isra Mi'raj, dan semuanya hadir juga harus tahu agar supaya nanti kita di sini benar-benar dapat berkah. Pulang dari sini dosa kita diampuni. Allahumma. Ibu-ibu suaminya tambah soleh, bapak-bapak istrinya tambah soleh. Sebab nanti ada cerita-cerita yang ngeri tentang bapak-bapak, tentang ibu-ibu. Salah satunya tadi tuh, Kanjeng Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang perempuan yang mulutnya itu digantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlihatkan oleh Allah seorang perempuan yang siksaannya begitu dahsyat sampai Kanjeng Nabi menangis. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, ya malaikat Jibril, siapa orang itu? Kemudian malaikat menjawab, itu adalah gambaran seorang perempuan, seorang istri yang dulu semasa hidupnya sering menyakiti suaminya dengan mulutnya. Naudzubillah. Bu, ini tatapannya itu sangat mengerikan. Ini memang dengerin ceritanya atau melihat muka saya yang gantengnya kelebihan? Ibu-ibu yang saya cintai, itu gambarannya perempuan yang sering menyakiti suami. Jadi jangan sampai pulang dari sini nanti ibu-ibu benar-benar mendapatkan berkah. Pulang ke rumah habis acara ini gak berani lagi marahin suami. Allahumma, namanya berkah. Maka kita harus tahu landasan dasarnya apa biar benar-benar berkah. Kita semua mungkin hafal Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bulan Rajab, saya langsung saja. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan Allah. Maka kita dengan memperingati Isra Mi'raj ini, kita berharap keberkahan dari Allah. Itu pertama. Nanti yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya sambil kita berjalan. Itu yang paling pokok. Kita berharap agar supaya dengan memperingati Isra Mi'raj kita mendapatkan berkah dari Allah. Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian sababul Isra, sababul Mi'raj. Apa yang menjadi penyebab Kanjeng Nabi di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu salah satu dari pendapat ulama, sebabnya itu Kanjeng Nabi itu ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ini sudah pernah dengar? Pak RT belum? Jangan pura-pura Pak RT. Ini masalah nasinya sudah keburu dingin. Masak lagi. Di tahun ke-10 kenabian itu Kanjeng Nabi ditinggalkan seorang kekasih yang sangat dicintainya, yaitu istrinya dan pamannya. Seorang istri Sayyidah Khadijah. Kemudian disusul oleh, setelah 3 bulan disusul oleh pamannya Abu Thalib. Sayyidah Khadijah ini yang jadi pertanyaan kan begini, yang jadi pertanyaan ini buat ibu-ibu nih penting. Saya nanya ini, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling istimewa bukan? Manusia yang paling hebat bukan? Manusia yang paling agung bukan? Manusia yang paling takwa bukan? Manusia yang paling super power bukan? Manusia yang paling segalanya bukan? Ketakwaannya nomor 1, kesolehannya nomor 1, dan tidak ada bandingnya.
Tidak ada banding. Kita beda dengan Kanjeng Muhammad. Kita orang yang ilmunya sedikit, iman kita lemah. Kalau kita ditinggal orang yang kita cintai, umpama nih orang tua kita, bapak kita atau ibu kita atau siapapun, kita sedih nggak? Sedih. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Kan itu takdir Allah. Karena cinta, Masya Allah. Karena cinta. Tapi kan cinta itu ada sebabnya. Kira-kira saya nanya Pak, ini Bapak yang jawab karena cinta ini. Bapak punya istri rewel. Tenang. Ada Muhawi ada istrinya ini. Ini umpama Bu, jangan ambil hati ya. Ntar saya pulang diplototin. Punya istri rewel. Terus tukang bantah, keras kepala, kemudian udah begitu jelek, mukanya hancur nih. Saya nanya, cinta apa cinta kalau begitu? Wes, always I love you forever. Tapi naluri hati tetap tidak bisa dibohongi, ya enggak Pak? Karena cinta itu punya asbab. Itu pasti. Karena kita punya istri yang Masya Allah, muda cantik, nurut, kemudian tutur katanya sopan santun, lemah lembut, tidak pernah marah sama suami, tidak pernah bentak-bentak suami. Ini kira-kira nih kalau kita punya istri begitu Pak RT gimana? Pengen kawin lagi nggak? Senyum-senyum. Ini kalau udah bicara kawin lagi udah kayaknya udah serem pandangannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan keindahan, dan perhiasan yang paling indah di dunia adalah istri yang soleh. Seorang suami yang punya istri sholah tidak mungkin akan melirik pada perempuan yang lain. Sayyidah Khadijah itu adalah sosok yang seperti saya sampaikan tadi. Kanjeng Nabi kenapa sangat terpukul, sangat sedih, sangat begitu luar biasanya. Yang mestinya Kanjeng Nabi adalah seorang manusia yang punya tingkatan keimanan yang paling kuat. Mestinya kalau menghadapi takdir kan biasa-biasa saja takdir ya. Tapi Kanjeng Nabi begitu terpukulnya ketika ditinggal istrinya, karena memang istri yang ditinggal itu adalah istri soleh. Bu, istri soleh Sayyidah Khadijah itu adalah istri yang tidak pernah meneriaki suaminya sama sekali. Istri yang tidak pernah membentak suaminya. Istri yang sangat nurut. Sayyidah Khadijah adalah seorang saudagar kaya, hartanya melimpah. Menikah dengan Kanjeng Muhammad, hartanya semua dikasih Kanjeng Muhammad untuk berjuang di jalan Allah sampai habis. Sampai ketika akhir wafatnya, Sayyidah Khadijah mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, saya adalah perempuan tua. Seandainya nanti saya meninggal, kemudian tulang-tulangku bisa engkau jual untuk berjuang di jalan Allah, maka lakukanlah ya Rasulullah. Saking begitunya seorang istri mendukung perjuangannya Kanjeng Muhammad. Makanya Kanjeng Muhammad, mohon maaf, istrinya sembi, tapi Kanjeng Nabi Muhammad beristri lebih dari satu. Itu setelah ditinggal Sayyidah Khadijah. Artinya apa? Ini menunjukkan, saya disampaikan, nggak mungkin seorang suami yang punya istri solehah kok melirik dengan perempuan yang lain. Nah ini nanti pulang dari sini, insya Allah para ibu-ibu di sini berubah menjadi Sayyidah Khadijah. Allahumma amin. Ini kayaknya agak tersinggung ini. Amin ya Allah, istri saya begitu, semoga berubah beneran.
Enggak, itu relatif lah Pak, ya. Relatif kalau istri sering bentak, enggak itu relatif. Kan memang istri kita juga bukan Sayyidah Khadijah. Jadi kita juga harus memaklumi. Betul. Semangat. Kalau saya bela Bu, tenang aja Bu. Tapi memang relatif. Yang penting kita punya ilmu untuk menghadapi permasalahan rumah tangga. Lanjut. Ditinggal Sayyidah Khadijah dan ditinggal pamannya. Akhirnya Kanjeng Nabi bersedih. Kanjeng Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu, kekasih sejatinya. Melihat kekasihnya bersedih, kemudian Allah mi'rajkan Kanjeng Nabi dalam rangka menghibur. Jadi kalau kita Kanjeng Nabi ini gambar hikmahnya bagaimana di sini dalam kisah Mi'raj. Kanjeng Nabi susah Mi'raj, solusinya di dalam menyelesaikan permasalahan susahnya beliau kembali kepada Allah. Ini hikmahnya ini. Jadi kita kalau susah, kalau lagi pusing, ngadepin istri cerewet, ngadepin istri bantah, anak rewel, setoran, udah dikejar-kejar, puyeng ya, maka mi'rajlah, naiklah, bertemu dengan Allah. Jadi jangan puyeng mikirin rumah, mikirin macam-macam, larinya ke pos ronda. Ini orang mana nih? Pakai baju apa yang begini? Nggak apa-apa kalau di pos ronda mah ngobrol sama teman-temannya ya. Ini solusinya bagaimana ini? Jadi kalau kita susah, kembalilah kepada Allah. Maka insya Allah semua akan selesai. Sebab Allah lah yang memang maha bisa untuk menyelesaikan segala urusan permasalahan kita. Kalau kita punya masalah kok lari ke selain Allah, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau permasalahan kita tidak selesai. Kita lanjut. Kemudian ada ulama juga yang berpendapat Mi'rajnya Nabi Muhammad itu sebab perdebatan antara langit dan bumi. Langit berkata kepada bumi, ya bumi, saya itu lebih utama penciptaan Allah daripada kamu. Bumi nggak terima, ya enggak lah, lebih utama saya. Sebab saya itu adalah satu ciptaan Allah yang di tempat saya inilah Allah menciptakan lautan, gunung-gunung, kemudian tumbuh-tumbuhan. Ini ngeluarin kopi, jadi saya ngopi dulu ya, biar bisa melek sampai jam 3 ntar. Baru pembahasan 10%, sudah 1 jam. Ayo bismillah, ngopi dulu biar nggak oleng. Ini kopinya tanpa gula ya? Emang pendapatan panitia berapa? Dari Sumi itu kopinya tanpa gula ini. Hah? Oh, takut penyakit ya. Benar-benar. Sampai mana tadi nih? Gula. Ini kayaknya tekor panitia ini, beli gula nggak buat beli gula mampu ini. Ya ini bercanda. Insya Allah semuanya yang nyumbang Insya Allah semuanya mendapatkan berkah dari Allah. Lebih utama saya tempat lautan, gunung dan sebagainya. Kemudian langit, oh ya enggak lah, lebih utama saya. Saya itu tempatnya para malaikat, manusia-manusia suci, makhluk-makhluk suci. Ibadah malaikat di tempat saya. Kemudian bumi, oh enggak, masih ada lagu saya, masih ada satu hujah lagi yang saya bisa menang. Lebih mulia saya, lebih utama saya. Sebab karena apa? Sebab kekasih Allah, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tempatnya ada di saya, kata bumi. Kemudian ketika bumi menyampaikan hujah tersebut, langit itu diam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab apapun. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kalau sudah berbicara
Kanjeng Nabi Muhammad, maka tidak boleh ada yang bisa melebihi beliau. Jadi umpama ini mohon maaf, sekarang banyak fitnah agama, banyak cerita-cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad yang dimana justru menceritakan tentang beliau malah merendahkan. Mas saya contohkan ini, Mas Hadi wiridan malam-malam, kemudian ketiduran, mimpi, laporan ke saya, Gus, tadi malam saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad cium tangan saya. Umpama ini saya nanya ini, bener nggak itu kira-kira mimpinya ini? Ini Nabi Muhammad apa iblis itu? Mungkin nggak Kanjeng Nabi mencium tangan manusia selain Kanjeng Nabi? Berarti seolah-olah Kanjeng Nabi lebih rendah daripada masa? Bener nggak? Ini kalau diyakini fakut kafar, kafir hukumnya. Paham ini? Akidah ini. Jadi nggak boleh tersirat sedikit pun, 1% pun dalam hati kita ada makhluk yang lebih mulia dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Akhirnya langit sedih, kemudian berdoa dengan Allah, ya Allah, saya mohon bagaimana caranya agar supaya Nabi Muhammad bisa naik ke tempat saya itu, ke langit, agar supaya saya bisa berkhidmah. Ini kata langit, saya bisa berkhidmah dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya kemudian dikabulkan doanya, permintaannya dikabulkan. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengambil buruk di surga. Nah, Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kan naik buruk ya, naik buruk. Kemudian malaikat Jibril masuk ke surga dalam rangka mau ngambil buruk. Di situ ada ribuan buruk di surga. Di setiap buruk itu, di jidatnya itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di surga ya, namanya di surga. Kira-kira kalau di surga bahagia atau senang? Bahagia pastilah. Kalau ada orang di surga kok susah ya berarti kebanyakan utang itu. Asik ya anak-anak. Gak apa-apa, jangan dimarahin sama anak-anak. Jadi kalau ada yang berisik sendiri begitu, anak-anak berarti gitu. Kita lanjut. Kalau ngaji itu bebas ya, bebas. Pokoknya bebas. Wudud boleh, sambil wudud boleh, santai aja. Sambil ngopi boleh, sambil ngemil boleh. Yang tidak boleh satu, jangan ngobrol sendiri. Sebab kalau ngobrol sendiri nanti berkahnya majelis hilang, kurang berkah. Sampai mana tadi? Malaikat Jibril masuk surga mau ngambil buruk. Ada ribuan buruk. Tiba-tiba ada satu buruk di pojokan, kok sedih, murung dia, sambil meneteskan air mata. Akhirnya disamperin sama Jibril, ya buruk, ada apa denganmu? Di surga kok susah, kayak orang RT 65 aja yang banyak hutang. Susah. Buruk menjawab, ya Jibril, selama 40.000 tahun mulai dari saya diciptakan, saya tertulis di dalam jidat saya kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian saya mendengar nama Muhammad, seketika hatinya langsung bergejolak, rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi seketika mendengar nama Muhammad, hatinya bergejolak, tersiksa dengan kerindu. Makanya dari 40.000 tahun nangis, rindu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan pernah dengar nama Nabi Muhammad? Bapak-bapak kenal nggak dengan Nabi Muhammad? Ibu-ibu sering dengar nggak Nabi Muhammad? Hati kita rindu nggak? Nangis nggak? Berapa kali sehari baca selawat? 100 kali. Berapa?
100 kali, Masya Allah. Lanjutin istiqomah, jangan sampai ya. Saya kasih amalan. Mobil khusus sholawat lah, nggak usah banyak-banyak kita amalan apa dikirin yang macam-macam. Sholawat ini adalah sapu jagat, solusi dari semua permasalahan hidup. Sholawat. Saya sebagai pelaku makanya. Amalan saya yang saya andal-andalkan ada 3. Yang pertama sholawat, yang kedua baca Quran, kemudian yang ketiga menjaga sholat. Sholawat saya nggak banyak, sholat saya nggak banyak. Pagi 11 kali, malam 21 kali. Tapi istiqomah. Sholat 10.000 kali. Cuma semalam doang, nggak mandi. Kepengen solusinya selesai, baca sholawat semalam doang ya nggak selesai. Harus istiqomah. Kalau istiqomah baca sholawat, nggak perlu kita pusing-pusing minta sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah, tolong selesaiin. Nggak perlu. Allah sendiri yang akan secara langsung memperhatikan. Kenapa? Sholawat itu adalah ibarat pintu gerbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Itu Buruk rindu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sampai nangis, sampai berpuluh-puluh ribu tahun. Akhirnya dipilih. Yaudah, jangan khawatir. Besok kamu akan bertemu dengan engkau, orang yang engkau rindukan. Allahumma amin. Di sini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita besok bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan buruk itu memulailah perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Ketika beliau berada di Masjidil Haram bersama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Hamzah pamannya beliau. Kemudian Kanjeng Nabi didatangi 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Dibawa ke sumur Zam-Zam, dioperasi. Jadi operasi itu udah ada di masa Kanjeng, cuman yang operasi ini malaikat. Jadi nggak pakai gunting ya. Itu operasi di makna rubaniyah ya, nggak bisa diakal-akal. Bagaimana cara operasinya pakai gunting-gunting kan nggak mungkin ya. Dia operasi, dikeluarkan hatinya, dibersihin dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan hikmah, ilmu dan iman. Kemudian baru dimi'rajkan. Hikmahnya apa? Seorang hamba yang ingin wusul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, yang dimana memang mestinya seorang muslim itu tujuannya. Kita kalau belajar dalam kitab Bidayatul Hidayah, salah satu di antara penjelasan di dalamnya ada istilah Bidayatul Hidayah, ada istilah An-Nihayah. Apa itu Bidayatul Hidayah? Pintu gerbang hidayah. Setelah kita memasuki pintu gerbang hidayah, di mana pintu gerbang hidayah itu adalah di majelis ilmu. Ketika kita ngaji, mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian diamalkan petunjuk tersebut, sehingga ibadah-ibadah kita sesuai dengan aturan Allah, terus menerus istiqomah, ya nanti pada akhirnya kita akan wusul ilallah, yaitu sampai ke an-nihayah, sampai kita kenal dengan Allah. Itu hakikat tujuan seorang muslim. Kalau kita tidak sampai kepada tujuan tersebut, ya kita musliman kita kurang sempurna. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Mi'raj kemudian dioperasi, dibersihkan hati. Nah, ini sebuah hikmah bahwa kalau kita ingin wusul kepada Allah, kita harus menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalau kita masih membawa kotoran-kotoran hati, kedengkian dengan orang, iri, kemudian sombong, hasud dan sebagainya, berat kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra-nya, Kanjeng Nabi sampai ke tempat namanya Thaibah. Thaibah itu yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Kanjeng Nabi, anzil ya Muhammad fasolli, turunlah Muhammad, sholatlah. Kemudian Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat, melanjutkan perjalanan. Kemudian Kanjeng Nabi sampai ke satu tempat yaitu Sajarah Musa. Apa itu Sajarah Musa? Tempat di mana dulu Nabi Musa itu istirahat ketika dikejar-kejar oleh Raja Firaun. Di situ Kanjeng Nabi disuruh anzil, turunnya Muhammad fasolli. Kemudian Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi, Kanjeng Nabi sampai ke Gunung Tursina, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu yang diutus menjadi Nabi. Kanjeng Nabi turun dan sholat 2 rakaat. Melanjutkan perjalanan lagi sampai Baitul Laham. Apa itu Baitul Laham? Tempat dilahirkannya Nabi Isa. Kemudian Kanjeng Nabi turun dan sholat 2 rakaat. Perjalanan ini di dalamnya terkandung hikmah bahwa setiap tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh orang-orang soleh itu pasti di dalamnya terkandung keberkahan. Nah, ini dalil buat kita. Jadi kalau kita ziarah ke wali-wali dalam rangka kita ngambil keberkahan, napak tilas terhadap tempat-tempat yang disinggahi oleh orang-orang soleh. Jadi insya Allah kita ziarah ke para aulia itu adalah masyru', sesuatu yang dianjurkan di dalam agama. Jadi nggak usah bingung. Yang penting jangan sampai salah akidah. Kita datang ke kuburan, minta ke kuburan, nah itu yang salah. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan, bertemu dengan jin ifrit. Siapa jin ifrit? Jin ifrit itu adalah rajanya jin jahat. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad bertemu jin ifrit, Kanjeng Nabi baca ayat-ayat Quran. Ayat itu dibaca. Tapi jin ifrit malah justru tambah melotot. Bukannya hilang, menyingkir, takut, malah tambah melotot. Akhirnya kemudian malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad, ya Muhammad, baca doa ini. Kanjeng Nabi kemudian baca doa yang khusus, Allahumma biwajhil karim wa bi kalimatit tammati allati la yajuzu ila akhirih. Enggak saya baca panjang soalnya, kalau panjang kelamaan. Hikmahnya bagaimana? Ini hikmahnya saya kembalikan, Kanjeng Nabi ketemu jin, baca ayat-ayat tapi malah enggak mempan. Kemudian diajari doa khusus oleh malaikat Jibril. Ini artinya apa? Artinya agama ini aturan. Jadi tidak sebatas semaunya. Umpama nih saya contohkan. Ini Pak RT malam-malam pulang dari musolanya, mana ini? Musola sendirian di jalan, nggak ada orang, gelap, ketemu jin ifrit. Mau nggak ketemu jin ifrit? Nah, ketemu jin ifrit, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Kira-kira jin ifritnya gimana? Lari apalah? Pola dimakan sekali ya Pak. Ini madang-madang kayaknya udah kode ini. Pokoknya intinya nanti selesai sampai manapun, nanti kode ya Pak RT ya, jam 10 selesai. Jangan lama-lama, nanti kita lanjutkan di Musola Miftaul Jannah ya. Nah, sampai mana tadi? Jadi ada aturan. Semua itu ada aturan, nggak sembarangan. Jadi doa untuk jin ifrit ada sendiri. Jangan sampai nanti ketemu Allah memberi kelana, repot.
Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan lagi. Di situ Kanjeng Nabi melihat ada seseorang yang bercocok tanam, seketika berbuah, dipanen, selesai dipanen, seketika berbuah lagi, dipanen lagi, berbuah lagi, dipanen lagi, berbuah. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, "Ya Jibril, man hada ya Jibril? Siapa mereka?" Itu adalah gambaran umatmu yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panitia insya Allah capek, lelah menyampaikan, menggunakan pikirannya untuk berpikir bagaimana caranya acara ini terselesaikan dengan berkah, kemudian mengeluarkan tenaganya dan sebagainya. Insya Allah ini termasuk di dalam berjuang di jalan Allah. Ini nanti PRT seperti ini. Jadi besok di surga itu gambarannya seperti itu. Pahalanya terus mengalir. Seperti pohon buah dipetik, buah lagi. Gambaran di surga itu begitu. Di surga itu begitu. Di surga itu Masya Allah. Gambaran di surga itu begitu. Kita mau apa saja, jangankan bicara nanam dulu. Di surga itu Masya Allah, jangan sampai kita nggak masuk surga. Nauzubillah. Nah, semoga ini semua yang hadir di sini besok bisa bareng-bareng lagi di surga Allahumma. Di surga itu Pak Bu, Masya Allah. Kita kalau pengen apa saja itu nggak perlu pusing-pusing pesen di GrabFood atau apa, nggak perlu. Kerentek di hati. Ya Allah, mangga, cing, enak nggak begitu? Ya Allah, bidadari, cling, bidadari, enak nggak gitu? Bahkan kita di surga besok itu jatahnya itu 70 bidadari Pak Polisi. Kira-kira asik nggak ini? Ini Pak RT aja udah ngebet pengen kawin lagi di surga 70, nggak usah pengen kawin lagi Pak RT. Yang penting berusaha mati-matian jadi orang soleh, istri jadi istri yang soleha, masuk surga besok jatahnya 70 bidadari. Allahumma. Istri kita jadi permaisuri. Allahumma amin. Jadi apa saja, pokoknya apa saja itu di surga itu Masya Allah serba bisa, serba celing pokoknya. Dan mau apa saja itu serba mudah. Apapun yang kita inginkan akan terwujud. Umpama ya. Biasa di dunia itu senang mendoan. Ya Allah pengen mendoan, cing, udah ada mendoan di depan kita. Kode. Emang lagi goreng mendoan kan? Oh, temanya belum jadi. Kode katanya. Kode mau makan, bentar lagi Bu. Insya Allah bentar lagi, tenang aja. Kita nggak lama-lama ngajinya. Targetnya jam 10 selesai. Ini jam berapa ini? Udah jam 11. Udah kelewatan ini. Berarti ini saya offset ini saya. Sampai mana tadi? Mendoan. Sampai mendoan. Bener-bener lapar pada ini. Kita kemarin mudah cuy, langsung. Kemudian umpama nih Pak RT yang senang udut. Kira-kira nih umpama nih, barang kita umpama ini saking senangnya sama udut dulu di dunia masuk surga. Lah di surga bayang udut. Ya Allah asik kayaknya udut di pinggir sawah sambil ngopi enak kayaknya. Celing udutnya datang. Udutnya dah. Cuma yang jadi masalah ini. Udutnya ada ini. Koreknya mana ini? Sambil udut santai aja. Akhirnya Pak RT mikir-mikir, ini korek nyari di mana? Sama masing-masing di koreknya ini gak ada ini. Coba dah kita buka catatan Isra Mi'raj. Mau ngapain? Buka aja. Ini dulu siapa yang tidak ikut andil ngasih sumbangan? Barangkali itu yang nggak ngasih di neraka itu. Ada yang nggak ngasih nggak boleh. Ngasih semua
Wah, itu nggak bisa ngerokok dong. Kan tadinya kalau dia di neraka maksudnya suruh bawain api dulu maksudnya gitu. Berarti ini semuanya ahli surga ini. Allahumma amin. Ini Islam itu tadi sampai mana tadi itu? Mendoan. Jadi di surga itu apa-apa, Bi? Kanjeng Muhammad itu melihat orang yang panen kemudian langsung buah lagi panen, itu adalah orang-orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih duitnya, yang mikirnya, yang tenaganya, semuanya akan diganjar seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan, diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bau wangi-wangian. Kok ada bau wangi? Ini bau wangi siapa ya? Malaikat Jibril, maka Kanjeng Nabi bertanya Malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini bau wangi siapa?" Kemudian Kanjeng Nabi, Malaikat Jibril menjawab, "Ini bau wanginya Dewi Masitoh." Siapa Dewi Masitoh? Dia adalah perempuan yang menjadi pembantunya Raja Fir'aun. Beliau seorang muslim. Seorang muslim. Muslim? Emang dulu ada agama Islam kan? Ada Islam nggak dulu? Halo? Hah? Belum ada. Ini harus. Ini yang nanti yang dapat yang bisa jawab bener. Nanti Pak RT ngasih hadiah nih 100.000. Bro, ini saya cerita nih, di zamannya Raja Fir'aun ini Dewi Masitoh muslim. Ini takutnya saya yang salah ceritanya ini. Kata bapak beliau, katanya belum ada Islam. Bener gak Pak RT? Yang bener saya apa bapak anu? Ah? Ini bapak gimana ini? Kita harus tahu sebagai muslim ya, jangan sampai nggak tahu, ini bahaya. Kapan Allah memulai start? Yang di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Dari kapan mulainya? Apa dari Kanjeng Nabi Muhammad? Nah ini perlu kita bahas. Ini penting banget. Islam itu mulai dari pertama Allah setelah menciptakan Nur Muhammad. Dari zaman azali, Allah sudah menentukan agama Islam dari zaman azali. Dari zamannya Nabi Adam, ya agama Jadi dari masyarakat itu muslim, orang yang beriman kepada Allah. Sedang menyisir anaknya Raja Fir'aun, jatuh sisirnya, kemudian beliau mengatakan Bismillah ta'isu Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, celaka Fir'aun. Anaknya dengar, ngomong apa lu? Bahasa kitanya nih, biar enak nih ya. Ngomong apa lu? Saya bilangin ke bapak saya. Ya bilangin aja, memang saya ngomong yang hak, saya ngomong yang benar, saya ngomong yang diridhoi oleh Allah. Dilaporin ke Raja Fir'aun, marah Raja Fir'aun. Jaga mulutmu. Kalau kamu nggak mau menjaga mulutmu, nggak mau klarifikasi dengan apa yang kau sampaikan, maka akan aku bunuh kamu. Ini dari Masitoh, imannya kokoh, kuat. Silahkan, karena memang itu yang semestinya, bahwa Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah Subhanahu, yang pada akhirnya Dewi Masitoh itu kemudian dimasukkan ke dalam panci, kemudian dibikin gulai sama Raja yang enggak dibikin gulai sih, enggak, dimasukkan ke dalam air yang sama anaknya, yang akhirnya Dewi Masitoh adalah orang yang mati di dalam fisabilillah, ada mati syahid, maka baunya waktu. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan. Saya akan sampai pada titik yang tadi sudah saya singgung. Banyak sebenarnya
kisah-kisah yang diperlihatkan oleh Allah SWT. Tapi saya tidak semuanya, karena ini sudah malam. Kanjeng Nabi diperlihatkan beberapa wanita yang disiksa oleh Allah SWT, yang kemudian Kanjeng Nabi meneteskan air mata, sedih, menangis. Di antaranya perempuan yang digantung rambutnya sampai otaknya mendidih. Ya Jibril, siapa wanita itu ya Jibril? Itu adalah gambaran umatmu, seorang perempuan yang memamerkan rambutnya kepada lelaki selain mahram. Ini ibu, alhamdulillah ini pakai hijab semua. Allahumma amin. Semoga ini menjadi perempuan-perempuan ahli surga, tidak disiksa seperti tadi. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya saya akan garis bawahi. Saya sedikit-sedikit ya mendengar ya, kadang-kadang seorang kiai, seorang ustadz yang menyampaikan cinta ini, cuman bahasanya berbeda. Ini yang perlu saya bahas. Kanjeng Nabi diperlihatkan perempuan yang digantung rambutnya sampai otaknya mendidih, gambaran perempuan yang tidak berhijab. Nah ini banyak yang begitu menceritakannya, perempuan yang tidak berhijab. Padahal sebenarnya nggak begitu yang dimaksud. Perempuan yang memamerkan rambutnya kepada selain mahram. Ya perempuan boleh-boleh saja kalau di rumah nggak berhijab. Justru kalau di rumah perempuan itu kalau bisa bersolek, berdandan yang secantik mungkin, uraikan rambutnya, dandanin yang cantik, pamerkan kepada suami, ya begitu. Kan asik begitu loh. Di rumah hijab terus, laki-lakinya pusing lihat ini hijab terus kapan mainnya, gitu ya. Jadi kalau di rumah ya bebas, nggak berhijab nggak masalah. Kalau bisa rambutnya ya dipercantik secantik mungkin. Nah, yang tidak boleh itu rambutnya dipamerkan kepada lelaki selain mahram. Kedua rumah, kemudian ada laki-laki malah rambutnya digibas-gibas katanya. Ini pelakunya kayaknya ini. Itu nggak boleh, nggak boleh. Kalau sendiri ya boleh saja, sendiri nggak ada orang di rumah, di depan rumah panas semua, ibu-ibu ya panas, gerah, nggak ada orang sama sekali, nggak pakai hijab ya boleh saja. Yang nggak boleh itu kan diperlihatkan kepada selain mahram. Bisa dipahami? Jadi bukan yang nggak berhijab, tapi yang pamer kepada lelaki selain mahram. Kemudian tadi saya ceritakan lagi ada perempuan yang mulutnya digantung sama Allah. Itu perempuan yang suka menyakiti suaminya dengan mulutnya, sehingga digambarkan siksanya seperti itu. Namun memang kalau berbicara masalah rumah tangga sebenarnya permasalahan itu relatif ya, nggak bisa saling menyalahkan. Dan saya tadi baru silaturahim, ada saudara saya kebetulan bertemu antara keluarga saudara saya. Nah, cerita tentang anak kok saling menyalahkan. Bapak sih, suami menyalahkan istri menyalahkan suami. Itu kekeliruan dalam urusan rumah tangga. Apapun permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga, maka solusinya adalah hadapi bareng-bareng. Jangan saling menyalahkan. Caranya dengan apa? Caranya dengan ilmu Allah. Karena hanya dengan ilmu Allah lah solusi dari semua permasalahan. Kita kepengen rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, gak ngaji, gak ngerti ilmu Allah, maka sampai kapanpun tidak bisa. Gak bisa. Karena rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu dimiliki oleh orang-orang suami yang soleh dan istri yang solehah. Nah, kita lanjutkan kepada intisarinya sekarang. Jadi pada intisari udah malam, kita intisarinya langsung. Ya nanti habis ini kita makan
Gak keburu nasinya kering, kan begitu ya. Tadi udah kuda terus mendoan. Kita semua pasti tahu lah. Kalau bicara Isra Mi'raj maka pasti berhubungan dengan sholat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7 di Sidratil Muntaha, kemudian ditemani malaikat Jibril berhenti di situ. Kanjeng Nabi naik ke mustawa, di mana tempat di mana pertemuan Allah, bukan tempat sih ya, di mana disitulah bertemunya Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng malaikat Jibril itu tidak bisa menembus mustawa. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad lah yang bisa sanggup untuk sampai menembus ke mustawa. Kata malaikat Jibril, seandainya saya sedikit saja menembus batas mustawa, maka saya akan hancur lebur terbakar. Tapi Kanjeng Nabi sanggup mampu menembusnya. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu sakti mandraguna. Jadi jenengan harus bangga punya Nabi yang sakti mandraguna, yang bahasa kitanya sakti mandraguna lah. Kanjeng Nabi tidak bisa ditandingi dalam segala aspek apapun. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad, manusia yang termulia di sisi Allah SWT, manusia yang paling hebat. Yang kemudian Kanjeng Nabi Muhammad setelah bertemu dengan Allah mendapatkan perintah, yaitu berupa sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu diperintahkan oleh Allah, itu langsung Kanjeng Nabi dipanggil dan langsung mendapat perintah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain, Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ibadah haji melalui wahyu, ibadah puasa melalui wahyu. Saya nggak bacakan ayatnya kelamaan. Dan sholatlah satu-satunya ibadah yang perintahnya itu langsung dari Allah, langsung diperintahkan kepada Kanjeng. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Maka intisari dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sebelum membahas ketakwaan, nanti nggak usah bahas ketakwaan lah ya. Besok aja dia Ustadzul Jannah ya Pak RT ya. Kalau ntar sampai pagi beneran lah repot lah. Karena sholat ini termasuk dari unsur takwa masalahnya. Cuman takwa lebih luas. As-sholatu ra'sul ibadah. Nah kita malam hari ini memperingati Isra Mi'raj, kita harus menyadari, meyakini, memahami bahwa inti sari dari kita memperingati Maulid Nabi Muhammad adalah agar supaya kita mengerti, benar-benar mengerti tentang bagaimana pentingnya sholat. Yang pertama tadi, sholat itu perintahnya langsung dari Allah Subhanahu. Kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan perintah sholat 50 waktu, turun ke langit 7-6, kemudian bertemu Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, dapat oleh-oleh apa dari Allah SWT? Sholat 50 waktu, dijawab oleh Nabi Muhammad. Naik lagi, minta keringanan. Akhirnya kemudian diringankan 5 sampai 9 kali, sampai diringankan dikasih bonus 45 kali, yang tersisa 5 kali. Tapi Allah menjamin pahalanya 50 kali. Alhamdulillah. Kemudian ini yang akan saya sampaikan paling inti dalam peringatan Isra Mi'raj ini, yang nanti akan menjadi akhir dari ceramah saya. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW turun ke bumi, itu kan kemudian memberitakan kepada sahabatnya bahwa
saya setelah Isra Mi'raj kemudian sebagainya, kemudian Allah menyampaikan memberikan SK bahwa umatnya diwajibkan untuk menjalankan cuman ini perlu sebelum saya sampaikan tolong garis bawahi yang setebal-tebalnya. Ketika Kanjeng Nabi turun dari Mi'raj, yaitu sebelum subuh, Kanjeng Nabi Mi'raj malam hari waktu sahur, sebelum subuh sudah sampai. Ada satu hal yang aneh. Ketika Kanjeng Nabi turun, kan sudah mendapatkan SK ya, bahwa umat wajib menjalankan sholatnya apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu yang diantaranya adalah subuh. Kanjeng Nabi turun dari Mi'raj kan sebelum subuh. Berarti mestinya kalau sudah mendapatkan SK wajib sholat subuh, wajib sholat 5 waktu, berarti subuh mestinya harus dijalan. Tapi pertama kali Kanjeng Nabi turun dari Mi'raj sudah mendapatkan SK kewajiban sholat 5 waktu. Di waktu itu subuhnya lam tajib subhu dzalikal yaum li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Kanjeng Nabi Muhammad subuh pertama setelah Mi'raj itu belum diwajibkan untuk menjalankan oleh Allah Subhanahu. Apa sebabnya? Li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kanjeng Nabi belum disuruh untuk menjalankan sholat subuh. Kenapa? Sebab Allah belum memberikan ilmu tentang bagaimana cara menjalankan sholat. Yang akhirnya dari dalil ini menjadi satu dasar bahwa al-ibadah bi ghairi ilmin ka'adamihi. Ibadah yang tanpa ilmu maka seperti halnya tidak melakukan ibadah tersebut. Makanya terakhir dari paripurnanya saya menyampaikan tentang kisah Isra Mi'raj, saya mengajak kepada semua yang hadir di sini, jangan pernah kita mengesampingkan ilmu. Sebab kita mau serajin apapun, mau sebanyak apapun kita menjalankan ibadah, segetol apapun, kalau ibadah kita tidak diilmui, maka seperti dasar tadi, al-ibadah bi ghairi ilmin ka'adamihi, ibadah yang tidak diilmui maka seperti halnya tidak melakukan ibadah, artinya sia-sia. Seperti yang tadi saya sampaikan, Kanjeng Nabi mengatakan kam min amalin ya'malu bi ghairi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbal. Banyak orang yang rajin beribadah, rajin beramal, tetapi tanpa ilmu, maka ibadahnya, amaliyahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Secara khusus saya mengajak kepada jamaah, karena memang ini dekat ya, saya mengajak, kalau ada waktu luang, tidak ada kegiatan, setiap sebulan sekali, Minggu malam Senin ketiga, saya ajak monggo jenengan semua, baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang ya bukan memang, saya tekankan harus ngaji dan punya ilmu, monggo ngaji di setiap Minggu malam Senin ketiga di Mushola Miftahul Jannah, dekat dari sini, jalan juga nyampe. Ngaji tadi juga anak-anak udah sana nyusul jalan kaki katanya, nyampe nggak jauh. Jadi setiap Minggu malam Senin ketiga kita ngaji bareng-bareng. Saya pribadi sebagai orang yang ngajak, yang
yang pemateri yang menyampaikan ilmu, saya mengajak diri saya agar supaya setiap ibadah yang saya lakukan berilmu, agar supaya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, dari awal hingga akhir. Maaf, beribu maaf yang sebesar-besarnya apabila saya menyampaikan ilmu mungkin banyak sekali kekurangan. Mohon maaf, beribu maaf. Mungkin bahasa saya, kata-kata saya yang kurang baik, ya memang pada dasarnya saya adalah manusia biasa, bukan manusia yang sempurna, yang mesti tentu sangat banyak sekali kesalahan. Namun saya berdoa dengan setinggi-tingginya doa saya, dengan berharap setinggi-tingginya kepada Allah SWT. Malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah SWT. Semoga ilmu yang saya sampaikan ngeresep di hati, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ya bina'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'd al-mat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد لتنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل وسلم على سيدنا محمد خير الوراثية، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وبارك لنا في هذه الليلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمن له حق علينا ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأصدقائنا وأقربائنا وطلباتنا وطالباتنا وتلاميذينا وتلاميذاتنا وجماعتنا وجوارنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Sekali lagi dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Gus Faik Robi yang telah menyampaikan